yang bertarget 100 orang setiap bulan dengan timnya lakukan. Yang targetnya 10 setiap bulan lakukan. Penuhi tugas kita masing-masing. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mohon maaf kalau bahasa Malaysia saya masih melekat dalam nadanya, karena saya tidak bisa mengubahnya. Tapi saya percaya ketika saya tinggal di Indonesia dan dimuridkan di gereja YouTube ini saya pasti bisa dan terus belajar. Karena kemarin di kolom komentar banyak sekali yang komentar soal nada dan notasi suara saya minta maaf, tapi jujur dari lubuk paling dalam saya mau melayani Tuhan Yesus, saya mau jadi dampak. Saya mau di next level dan dipakai buat banyak orang, dan jiwa-jiwa dimenangkan. Baik saudara gereja YouTube, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat beberapa cuplikan video Pendeta Saifuddin Ibrahim menampar muka para kiai dan para ustaz yang selalu menjelekan kekristenan, yang selalu menjelekan firman Tuhan, yang selalu membodohi jamaatnya untuk membenci Roh Kudus, membenci orang Kristen. Pendeta Saifuddin Ibrahim ini selalu membongkar ustaz kadrun, apalagi ustaz kadrun, yang ngaku-ngaku mantan Kristen, mengetahui ajaran Kristen, padahal dianya aja enggak tahu persis ajaran Islam. Sebelum dia masuk Islam hanya mengagumi hal-hal tanpa mengerti sejarah, tanpa mengerti kebenaran dari yang diceritakannya itu. Contohnya si Yahya Waloni sama Ustaz Abdul Somad, hanya bisa berdakwah menggolol-olol Alkitab. Bilang orang Kristen kafir. Saya senang dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim, dia berani untuk melawan, padahal dia adalah mantan Islam juga, tapi dia sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mari kita dengarkan dulu videonya. Dari saya, terutama kepada petugas Laskar Kristus dimanapun Anda berada. Ya, Anda tahu semua maksud saya. Target-target yang harus dipenuhi oleh kita bersama, dan semua kita adalah sama-sama bekerja. Kita harus bekerja bersama-sama dan menyelesaikan pekerjaan ini tanpa harus menunggu orang lain. Kita harus maju. Yang bertarget 100 orang setiap bulan dengan timnya lakukan. Yang targetnya 10 setiap bulan lakukan. Penuhi tugas kita masing-masing. Karena perintahnya itu tidak pernah lekang oleh tempat, oleh waktu, oleh zaman, oleh bangsa, suku manapun. Pergilah, jadikanlah semua bangsa, seluruh bangsa muridku. Jadi menjadi murid Yesus Kristus, yaitu sampaikan kebenaran itu walaupun pahit. Sampaikan kebenaran cahaya Kristus itu walaupun nyawa kita terancam. Penginjilan adalah gaya hidup kita, yaitu orang-orang yang sudah sering bertemu dengan saya.
Anda harus menginjil. Kalau Anda tidak menginjil, berarti Anda sudah mati. Tandanya ikan itu mati kalau dia ikut arus. Itu namanya ikan mati. Tetapi penginjil itu harus mengikuti arus itu. Mengikuti dan melawan arus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada ikan yang besar, ada ikan yang kecil. Tetap harus hidup. Penginjilan bukan menyebarkan kebencian, tetapi sesuaikan dengan zaman. Menilik pada suatu perjalanan misi Yesus Kristus ketika di bumi ini yang berdasarkan informasi dari kitab Injil maupun sejarahnya. Penginjilan sebenarnya lebih menekankan pada praktek kehidupan berbelas kasih. Tetapi sekarang ini, saudara-saudara, kita mau berbelas kasih kepada orang yang dalam keadaan susah saja. Mereka bilang itu kristenisasi. Oke, penginjilan itu adalah kristenisasi. Sesuaikan saja dengan tuduhan mereka. Kita ikutin saja. Penginjilan menekankan kepada kehidupan alamiah yang melibatkan tiap manusia untuk memiliki hati yang tergerak akan belas kasih pada sesama manusia, siapapun, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Penginjilan tidak berhubungan dengan tujuan pemindahan agama orang lain menjadi agama yang sama dengan sang penginjil. Orang Kristen yang menghususkan diri dalam penginjilan dikenal sebagai penginjil. Apakah mereka berada di komunitas asal mereka atau hidup sebagai misionaris di lapangan? Dan tentu saja para penginjil ini tidak bisa bebas di negeri kelahirannya. Umpama saya, kalau pulang ke Bima, mereka akan marah. Bahkan orang Bima itu nggak takut, nggak malu untuk memutuskan nyawa saya. Karena 2015 saya pernah ke Bima dan Anda tahu bahwa 3 polisi datang, kepala desa datang, pimpinan Muhammadiyah datang ke rumah saya itu. Dan saya katanya tidak boleh nginap di kampung itu. Saking jahatnya mereka. Tapi orang-orang itu sudah mati semuanya. Pimpinan Muhammadiyahnya mati, kepala desanya dimutilasi sama orang, keluarganya sendiri. Beberapa tradisi Kristen menganggap penginjil berada dalam posisi kepemimpinan. Mereka dapat ditemukan berkhutbah kepada pertemuan besar atau dalam peran pemerintahan. Kelompok-kelompok Kristen yang secara aktif mendorong penginjilan kadang-kadang dikenal sebagai penginjilan atau penginjil. Tulisan suci, Alkitab maksudnya, menggunakan kata penginjilan, tetapi penginjil digunakan dalam beberapa ayat bahasan. Kisah Para Rasul 21 ayat 8, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di sanalah ditemukan istilah penginjil itu. Ketika saya masuk Kristen 17 tahun yang lalu,
tahun ketiga lah baru saya berdoa kepada Tuhan dan menetapkan diri, menyerahkan diri saya untuk menjadi penginjil. Saya tidak memilih denominasi untuk menjadi penginjil karena rasanya terlalu repot, ataupun nanti saya bisa sombong karena membawa sebuah denominasi. Tetapi saya kenal pendeta-pendeta besar, mereka-mereka yang mendoakan, menolong, membantu saya di dalam pemberitaan Injil ini. Bahkan saya tidak pernah sedikit pun khawatir dengan apapun, karena janji Tuhan bagi penginjil adalah sampai akhir zaman. Saya nggak takut, saya nggak khawatir tentang apapun yang saya minum, makan, pakai, semuanya Tuhan sudah siapkan. Itu sebabnya saya sebagai seorang penginjil tidak pernah takut untuk memberitakan Injil itu. Bahkan sampai mati pun, saya sudah menetapkan diri saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan nyawa saya, serta apapun yang ada pada saya bagi memuliakan Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini sebuah nasihat agar kita sabar. Sabar itu bukan saja dalam keadaan senang, tetapi dalam keadaan menderita untuk melakukan pekerjaan pemberita Injil. Pekerjaan pemberita Injil itu adalah bekerja untuk dirinya sendiri, untuk mendapatkan makan dan minum kesehatan. Dan melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah menyampaikan firman, menyampaikan setiap ucapan ilahi, agar mereka datang kepada Kristus, agar mereka tobat, berbalik dari kejahatannya. Komunikasi iman Kristen untuk wilayah geografis dan budaya baru sering disebut sebagai evangelisasi atau secara khusus penginjilan dunia. Kalau dihitung orang Kristen dan orang Katolik di seluruh dunia ini, bisa lebih kurang 4 miliar orang dari penduduk dunia 8 miliar. Mestinya 1 lawan 1 kita bisa memenangkan mereka. Negara-negara Kristen, negara-negara Injil sebenarnya sudah cukup untuk memenangkan. Lebih-lebih Indonesia ketika itu, mestinya Belanda menggunakan politik waktu menjajah Indonesia dengan mengajarkan Injil, menyampaikan firman. Tetapi memang tugas penginjilan itu adalah tugas organisasi, bukan sebagai Belanda negara waktu itu. Bagaimana orang-orang Kristen dapat terlibat dalam penginjilan? Mereka harusnya secara pribadi bertanggung jawab untuk menyampaikan Injil atau kabar baik itu. Kita sudah melakukan kegiatan ini sejak tahun ketiga saya bertobat. Artinya 14 tahun yang lalu sudah dimulai dengan tim, mulai dari tim apa adanya. Ya, terima kasih. Saya tidak menyebutkan tim saya di kesempatan ini. Tetapi mereka tahu apa isi, apa maksud dari pembicaraan saya ini. Dalam Alkitab, maka katanya kepada muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Matius 9 ayat 37 sampai 38.
Nah, pembicaraan ini sebenarnya dimulai ayat 35, tapi saya hanya kutip di ayat 37 dan 38. Jadi tuayan ini banyak, tetapi pekerja ini sedikit, penginjil ini sedikit. Bahkan gereja tidak menghususkan di dalam tugas penginjilan ini. Gereja-gereja dimanapun, bahkan di seluruh dunia, tidak mau mengambil tugas penginjilan ini sebagai bagian dari pekerjaan gereja itu. Memang menginjil bagi mereka adalah menyebarkan denominasi. Misalnya denominasi Nabi YouTube, maka mendirikan gereja Nabi YouTube di satu tempat baru dan akan disebarkan itu dan itu saja. Jadi hanya menginjil, memindahkan satu gereja ke gereja yang lain, gereja yang lama ke gereja yang baru, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak suka, tidak setuju, ataupun enggak satu aliran lagi di dalam pengajaran. Mereka boleh pindah ke gereja yang baru itu. Ini bukan penginjilan, saudara-saudara, tetapi memindahkan orang dari satu gereja ke gereja yang lain. Pantasnya atau pasnya, seperti yang saya maksud, bahwa penginjilan itu memindahkan orang dari masjid ke gereja baru, yaitu gereja Tuhan Yesus Kristus. Itu maknanya menginjil, bukan memindahkan orang dari satu gereja ke gereja yang lain. Bukan itu, saudara-saudara. Penginjilan adalah suatu pekerjaan sedunia untuk semua orang Kristen. Dan penginjilan itu, saudara-saudara, adalah dia hidup sebagai orang Kristen, maka dia adalah penginjil. Dia hidup sebagai orang yang lahir dari orang Kristen, otomatis dia adalah pemberita firman Tuhan. Itulah yang saya maksud, bahwa penginjilan ini adalah gaya hidup. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah perintah utama. Perintah utama di mana kita harus pergi ke segala bangsa. Dan ini adalah ayat untuk menyeret mulut mereka yang mengatakan bahwa Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Tidak. Ayat ini merujuk kepada semua kita harus memberitakan Injil. Bahkan menjadi pemberita Injil itu baik tidak baik waktunya. Senang tidak senang. Suka tidak suka. Beritakan Injil. Karena penginjilan adalah cara untuk melawan terorisme. Hanya dengan menginjil, terorisme akan berhenti. Hanya dengan memberitakan Injil, orang tidak menjadi radikal lagi. Oh, saya dulu radikal. Tetapi sekarang, saya hanya radikal menginjil. Radikal di dalam memberitakan Injil, menjelaskan kebobrokan, kegelapan, ditelanjangi, bongkar habis. Iya, bongkar habis. Agar tidak ada lagi yang tersisa dari pengajaran mereka yang menyesatkan manusia. Menyesatkan hanya untuk minta-minta donasi. Oh, saya turunan penginjil, maka kalian adalah Habib. Kalian mendapatkan darah suci dari Yesus Kristus lewat Saifuddin Ibrahim.
Oleh karena itu saya adalah turunan Saifuddin Ba'lawi. Bukan itu. Penginjil bukan berbicara tentang keturunan. Penginjil bukan berbicara nasab. Penginjil bukan berdasarkan radikalisme. Penginjil adalah kasih itu sendiri. Menyampaikan Yesus Kristus seharusnya menjadi suatu cara hidup. Menginjil adalah membawa Kristus kepada jiwa-jiwa. Menginjil adalah membawakan, mengenalkan Kristus yang penuh kasih itu kepada siapa saja, saudara-saudara. Tidak peduli bapakmu, ibumu, anakmu, keluargamu, siapapun harus disampaikan. Kami ingin mempersembahkan setiap orang kepada Allah sempurna karena pekerjaan yang telah Kristus perbuat untuk masing-masing mereka. Ini adalah pekerjaan saya dan saya dapat melakukannya hanya karena tenaga ajaib dari Kristus yang bekerja di dalam aku. Kolose 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya. Apa firman-Nya itu? Ya Yesus. Dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan dan akan kemuliaan. Jadi kalau kita mau hidup mulia, kita mau hidup maju, kita mau suatu bangsa terhormat, kita mau bangsa itu kompetitif di dalam berkarya dan iman, dan bagaimana memajukan suatu bangsa, suatu kebudayaan, suatu komunitas hanya dengan menginjil, hanya dengan memberitakan firman Tuhan. Apa yang terjadi atas bangsa Indonesia? Kita akan melihat bagaimana keadaan negara ini sampai hari ini. Bagaimana Muslim sudah berantakan semuanya. Saya membongkar ajaran mereka untuk mempermudah cara berpikir Anda semua sebagai penginjil di Indonesia. Bagaimana saya sepertinya adu domba, padahal memang saya adu domba antara Somad dengan Muhammadiyah, dengan NU. Saya ambil semuanya untuk mengacaukan cara berpikir mereka bahwa Islam itu adalah ajaran yang memang komprang-kampreng. Ajaran yang bisa gampang kita adu domba antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya saya lakukan ini semua. Jadi jangan menganggap bahwa Saifuddin Ibrahim masih terus mengutip ayat Al-Quran. Emang saya kutipin mana yang benar. Yang jelas ya mulai dari nabinya yang nggak benar. Muhammad itu bukan nabi. Dengan gampang saya bisa menunjukkan itu. Karena dulu saya adalah dari Muslim. Sama dengan Paulus. Paulus adalah orang Yahudi tulen. Orang Farisi, dia diajar radikal. Dia di pesantren Gamaliel, itu pesantren orang-orang keras. Pokoknya harus Yahudi tulen. Yahudi adalah Yahudi. Orang Ibrani, asli. Maka saya mengambil posisi
sama dengan Paulus. Itulah sebabnya Paulus itu bisa menulis dan mengajar 13 surat. 13 surat yang ditulis oleh Paulus di dalam penginjilannya, di dalam keberaniannya, di dalam pengajarannya. Itu yang luar biasa. Kalau Anda semua mengatakan bahwa saya salah, terserah Anda mau ngomong salah bagaimanapun, saya tetap melakukan apa yang saya contoh dan teladan saya dari Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kabar baik harus diberitakan kemana-mana sebelum Yesus datang. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Jadi harus diberitakan Injil ini. Karena saya juga memberitakan Injil, bukan sekedar ansih, hanya menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saya bongkar kepalsuan ajaran itu, ayat-ayatnya, dan saya combine, saya kontradiksikan juga dengan Alkitab dan Perjanjian Baru, sejarah. Itu pun saya lakukan dengan sama imbang dengan khutbah-khutbah saya. Tentu saudara-saudara akan bertanya, apakah sama khutbah saya di YouTube dengan di gereja? Oh, beda jauh. Beda jauh. Ada gereja yang sudah mengundang saya. Kok beda khutbah Abi dengan di YouTube? Emang beda. Khutbah YouTube ini adalah angkatan udara. Ya, pasukan angkatan udara untuk ngebom. Ya, ngebom di mana-mana. Bong, 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 bong. Itu. Kalau saya lagi khutbah di gereja, di mimbar on site, itu berarti saya sedang menjadi panglima angkatan darat. Angkatan darat itu. Maka khutbahnya beda di sana. Nggak bisa disamakan khutbah satu dengan khutbah yang lain. Dan khutbah khusus di dalam penginjilan, ini adalah khutbah yang yang lain lagi. Anda tidak perlu menjadi seorang terdidik bertitel sehingga boleh memberitakan Injil. Nggak perlu sekolah repot-repot. Teori-teori penginjilan yang saya baca dari buku-buku yang ditulis oleh penginjil dari barat tentu berbeda dengan Medan di Indonesia. Medan di Indonesia adalah Muslim dan kita harus menguasai ajaran-ajaran Islam itu sebagai bahan ketika kita ditanya, bahkan kita berdebat. Sekarang ini, karena penguasaan saya terhadap ajaran Islam, enggak ada ustadz berani aja somat itu sebut nyinggung saya. Nyinggung aja, habis loh. Ya. Dulu Habib Kribo pernah nyinggung saya. Saya bantai. Channel anak bangsa. Saya habisin. Lu ngomong Islam kayak pernah sholat aja. Saya bilang begitu. Lu nggak ngerti bacaan sholat, nyinggung-nyinggung gua lagi. Sekarang nggak berani kan? Ade Armando, saya lipat juga. Ya. Masuk aja Kristen kamu Ade Armando. Karena nggak bisa kita menasihati Muslim itu dengan baik. Kita ngomong apa, dia jawab 1000. Tapi begitu saya ngomong, apalagi saya sekarang ada di luar Indonesia, nggak berani mereka. Tuh channel-channel Plukus Suntur itu,
nggak berani debat dengan saya. Saya bebas ngomong, dia cuman kerasin suara doang. Isinya nggak ada. Saudara-saudara, khusus untuk para Laskar Kristus di Indonesia, maka begitu juga ketika aku datang kepadamu. Saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat yang menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu nasihat surat pertama, surat Korintus pasal 2 ayat 1-5. Jadi mungkin Anda tidak menemukan kalimat yang indah dari saya untuk penginjilan. Bagaimana saya melatih para penginjil ketika di dalam penjara. Saya kalau evaluasi kasar dan saya menggunakan kalimat-kalimat yang tidak ada ampunannya kalau mereka melanggar. Misalnya penginjil di dalam penjara itu merokok, habis sudah. Tim saya juga jangan sampai merokok. Saya akan tekan terus, saya akan kejar terus. Saya nggak takut sedikit pun, saudara. Tapi hasilnya dari evaluasi dengan kata-kata yang keras semacam itu, mereka memenangkan banyak orang. Dan di penjara terakhir itu, 120 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih juga tim saya di penjara yang terus berkarya dan maju sekarang ini. Kita dipanggil untuk menjadi wakil-wakil Kristus. Jadi menjadi penginjil itu adalah menjadi wakil Kristus dimanapun kita berada. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Beri dirimu untuk diperdamaikan. Wahai saudara-saudara, dimanapun kamu, suku apapun, bahasa apapun yang kamu pakai, terima Yesus. Dialah yang mengutus saya kepada Anda semua. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Penginjilan adalah berbicara untuk Tuhan, tetapi juga menjadi teladan dalam kebenaran. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Kalau berbicara makhluk, berarti berbicara apapun yang hidup, yang bergerak. Kita harus menggunakan. Artinya penginjilan ini adalah menggunakan seluruh daya upaya untuk mengarahkan semuanya tunduk kepada firman Tuhan. Itu di dalam Markus 16 ayat 15. Yohanes 13 ayat 35 demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama
seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jadi bagaimana saya bisa menginjil, yaitu ketika saya menerima Yesus Kristus pertama kali menjadi orang Kristen. Tidak boleh main-main. Dan saya masuk Kristen. Bukan seperti orang-orang yang lain yang masuk Kristen seperti orang biasa. Saya harus menjadi luar biasa. Saya harus menjadi di luar kebiasaan orang. Kalau orang hanya masuk Kristen, lalu nyanyi-nyanyi di gereja, ataupun diangkat jadi pendeta. Begini, begitu. Kuno, kecil itu. Dan bagaimana Paulus itu menjadi teladan di dalam mengambil sikap untuk memberitakan Injil. 2 kali dia keliling Eropa untuk memberitakan Injil. Saya puji Tuhan. Saya hampir saya sudah ke Australia, ke Amerika, belum ke Eropa. Saya belum mengalami penginjilan di Belanda, walaupun sudah ditunggu-tunggu. Tapi saya yakin dan percaya, enggak lama lagi saya akan sampai ke sana. Penginjilan itu lebih daripada sekedar berkhutbah dan bersaksi. Penginjilan itu bukan di mimbar. Penginjilan itu bukan berarti masuk ke pedalaman lalu adakan KKR di sana. Itu bukan penginjilan. Penginjilan adalah ketika Anda berada di lapangan olahraga, Anda berada di pasar, Anda berada di tempat kerja Anda. Itu adalah penginjilan. Memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh teman pekerjaan Anda. Anda berbicara sambil memasukkan firman Tuhan di dalam setiap apa yang Anda lakukan. Anda harus kelihatan lebih sabar daripada mereka. Anda lebih sukacita dari setiap orang yang Anda temui. Anda harus lebih hebat dari itu. Itu adalah penginjil. Ketika Anda di kampus, jangan menyombongkan diri Anda. Masih ada para penginjil saya yang masih kuliah di Indonesia. Ya, jangan sombong, tetapi kerjakan tugasmu dengan baik. Roh Tuhan ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Itu Yesaya 61 ayat 1. Itu juga yang ditulis di dalam Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Jadi yang ada di dalam Saifuddin Ibrahim ini adalah Roh Kristus. Roh Kristus yang sama ada dalam setiap penginjil. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir tentang apapun yang harus kamu ucapkan. Seorang penginjil, orang tidak perlu takut untuk ngomong, untuk berbuat atau bersikap apa saja. Yang penting ngomong dulu. Kalau salah, perbaiki belakangan. Nggak ada urusan, nggak usah takut. Nggak usah bertanya bagaimana nanti kalau saya diiniin sama orang. Layanin dulu. Ya, saya pernah menginjil di Aceh. Tersinggung orang yang sedang saya injilin itu. Oh, dia keluar. Dia keluar. Saya takut dia memanggil orang-orang sekampung itu. Lalu dia membunuh saya di tempat itu. Saya pun ikut keluar. Rupanya dia hanya nahan napas karena emosi. Saya jelasin, Muhammad bukan nabi, lu ngarang, saya bilang gitu. Apakah penginjilan itu? Penginjilan itu adalah memberitakan
tentang karya Kristus yang sudah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu yang kita beritakan, sampaikan itu. Dia disalib. Kalau Quran bilang tidak disalib, orang melihat, menyaksikan. Muhammad nggak pernah menyaksikan Yesus disalib. Tiba-tiba ngomong orang yang diserupakan. Kalau orang yang diserupakan ya banyaklah. Wajah-wajah Ambon yang mirip dengan Saifuddin Ibrahim itu banyak. Oh, itu Saifuddin Ibrahim yang diserupakan. Ngaku-ngaku aja saya Saifuddin Ibrahim. Masuk penjara. Tapi kayaknya wajah saya itu ya khas. Hanya saya ini. Ada nggak orang yang mirip-mirip dengan saya? Yang kedua, menantang orang untuk bertobat dari dosanya. Penginjilan ini menantang orang untuk bertobat dari dosanya. Maukah Anda? Mau nggak Anda bertobat? Terima Yesus. Atau tanyakan, kalau Anda mati, apakah Anda masuk surga? Oh, kalau kita pasti masuk surga. Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Lalu mengharapkan dia percaya kepada karya Kristus itu untuk kemudian menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sehingga ia memperoleh hidup yang kekal. Itu di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Mengapa kita harus menginjil? Sebagai orang Kristen kita percaya sudah ditetapkan sebagai saksi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oleh karena itu, sangat tidak wajar bila kita tidak memberitakan apa yang telah kita alami. Kesaksian kita itu sangat dibutuhkan orang karena menentukan nasib orang. Apakah mereka akan selamat atau binasa. Ini pentingnya menginjil. Tuhan telah memerintahkannya. Sehingga kalau kita tidak memberitakan Injil, kita tidak taat pada perintah Allah. Celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Mau jadi orang celaka? Hei, Laskar Kristus, mau kamu menjadi orang celaka? Jangan memberitakan Injil. Saya sudah berusaha 2 kali sehari untuk membuka kesadaran kita, untuk membuka pemahaman kita. 2 kali sehari saya lakukan ini. Ya, ada beberapa hari kalau saya lagi nggak enak badan, saya berhenti dulu. Ini berapa hari saya flu. Kayaknya hari ini nih sudah nggak batuk lagi kayaknya. Tetapi maju terus, lakukan terus. Celaka. Dalam 1 Korintus 9 ayat 16 kalau nggak salah. Memberitakan Injil Kristus adalah kemurahan. Siapakah kita ini sehingga layak menyampaikan berita agung itu? Tetapi justru kepada kita disampaikan berita itu dan dipercaya untuk menyampaikannya kepada orang lain. 1 Tesalonika 2 ayat 4. Penginjilan adalah sebagai gaya hidup. Oleh karena alasan-alasan tersebut, maka sebenarnya tugas penginjilan itu melekat pada diri kita. Tidak bisa tidak, kita harus menginjili. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Injil itu tinggal dalam hidup kita, maka penginjilan sebagai gaya hidup adalah bahwa pikiran, sikap,
kata-kata, tindakan kita adalah ekspresi dari Injil itu. Kita memberitakan Injil kapanpun, kepada siapapun, dimanapun berada, baik atau tidak baik waktunya, karena Injil adalah hidup, dan hidup kita dipengaruhi oleh Injil itu. Penginjilan di tengah pekerjaan. Nah, kita harus melakukannya dalam komunitas, dalam aktivitas kita. Sebenarnya secara prinsip dimanapun kita menginjil sama dengan melakukan pendekatan memberitakan Injilnya dan menantang orang untuk percaya pada Kristus, meneguhkan keyakinan dan keselamatannya. Bagaimana Anda mengalami Injil? Bagaimana Anda disembuhkan? Bagaimana Anda diselamatkan? Bagaimana saya hanya tugas ke Amerika, diundang oleh gereja, oleh pendeta Gunawan. Hanya sebulan diundang. Tetapi saya memang diselamatkan oleh Tuhan. Kesaksian bagaimana saya diselamatkan ke Amerika ini, supaya saya ternyata bebas berbicara kepada bangsa Indonesia dalam bahasa saya dan kalimat-kalimat Indonesia. Ini telah menggoncangkan Indonesia. Bahkan menteri-menteri, wakil presiden, ketua Majelis Ulama Indonesia, itu mengeluarkan uang, negara mengeluarkan uang untuk menangkap Saifuddin Ibrahim. Tiga tim polisi datang ke Amerika. Bagaimana menangkap Saifuddin Ibrahim? Geger saudara-saudara. Nantang orang untuk percaya pada Kristus. Meneguhkan keyakinan dan keselamatannya. Bagaimana saya bisa diselamatkan oleh Injil ini? Ini adalah kesaksian. Ini Anda ceritakan juga. Bagaimana Anda mendapatkan kehidupan yang damai, tentram. Kenapa? Karena nerimo opo onone. Menerima apa adanya dalam kehidupan ini. Sepenuhnya tuluskan hatimu. Walaupun kita tahu bahwa semua ini kita lakukan dengan bergantung pada Roh Kudus. Namun secara teknis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menginjili dalam konteks pekerjaan. Pada tahap pendekatan, karena teman kerja adalah bagian dari orang yang kita temui tiap hari, yang melihat hidup kita, maka kita perlu memiliki cara hidup yang baik dalam kata-kata, tindakan, pikiran, dan ide-ide. Jangan sampai Anda menjadi batu sandungan karena pertemanan dalam pekerjaan. Kesaksian hidup yang baik menjadi daya tarik di tengah dunia pekerjaan yang cenderung berkompromi terhadap dosa, terhadap memusuhi teman sekerja, memusuhi, bahkan berani untuk melakukan korupsi. Jangan sampai orang Kristen ikut di dalam pekerjaan busuk itu. Tetapi jadilah orang yang menelanjangi kebobrokan-kebobrokan itu. Selain itu, biasanya dalam dunia pekerjaan yang sering menjadi pokok pembicaraan adalah tentang anak, suami, istri, pekerjaan itu sendiri, kedudukan, pangkat, materi. Untuk itu jadilah pendengar yang baik bagi rekan kerja kita yang curhat tentang pokok-pokok itu. Ya, jadilah cerita. Atau sedikit kita mundur, jangan menceritakan keluarga kita sevulgarnya. Jangan. Karena Anda adalah penginjil. Orang senang bila ada yang mau mendengarkan. Jangan bercerita terlalu banyak tentang diri Anda. Tetapi berceritalah tentang pertolongan Tuhan sebagai bagian dari kesaksian untuk menarik orang itu.
supaya dia menerima kita apa adanya. Penting juga untuk memiliki sikap hati yang rela mau membantu melayani. Karena sering dalam dunia kerja, segala sesuatu diukur, diperhitungkan berdasarkan uang, menghasilkan atau tidak, untung atau rugi dan sebagainya. Kalau hanya pekerjaan-pekerjaan kecil ataupun membantu Anda dengan yang kecil-kecil yang tidak merugikan Anda, bantulah supaya terkesan bagaimana seorang penginjil akan lebih bagus lagi. Jika kedekatan dan keterbukaan sudah terbangun, maka kita bisa mulai masuk untuk membagikan Injil itu kepada rekan kita. Yang penting beranilah, jangan sungkan, pekewuh, takut, ragu. Saya dulu pun mengalami, bahkan saya dobrak semuanya. Teknisnya bisa dilakukan dengan menjelaskan Injil melalui ilustrasi, jembatan, traktat, menceritakan kesaksian pribadi kita ketika diselamatkan, atau kombinasi dari berbagai cara tersebut, kemudian menantang orang untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau yang bukan tim saya di Indonesia, ya tanya dulu, Bapak kenal nggak nama Saifuddin Ibrahim itu? Kalau dia bilang saya nggak suka, jangan ngomong nama Saifuddin Ibrahim dengan dia. Ya, sampai suatu saat kalau dia sudah bertobat, dia akan suka dengan Saifuddin Ibrahim. Atau bagikan video-video saya. Ini nih Saifuddin Ibrahim. Bagikan videonya. Apalagi ini video sekarang ini. Kan saya nggak menghina. Saudara, meneguhkan keyakinan keselamatannya. Jika rekan kita mau percaya, kita bersyukur karena kita sudah dilayakkan Allah untuk memberitakan Injil. Jika mereka belum mau percaya atau belum mau merespon berita Injil, maka sikap kita selanjutnya haruslah tetap mengasihi, bersahabat, menolong. Bahkan lebih daripada itu. Kita bisa menolong rekan sekerja kita, menolong orang di jalan, membantu orang, sehingga rekan kita pun melihat bagaimana respon kita. Karena hidup ini adalah hidup yang bisa dilihat hari itu juga, bisa diteladani hari itu juga. Agar penginjilan terus ada dalam hidup kita, maka kita perlu mendoakan dan merencanakan dengan konkret kepada siapa, dengan cara apa, kapan dilakukan, di mana, apa cukup di kantor, di rumahnya, atau di tempat lain, dan dengan cara bagaimana. Akhir kata kita harus terus mengingat bahwa memberitakan Injil adalah kemurahan dan anugerah. Orang belum terima Yesus, tetapi sudah saya doakan. Saya doakan. Boleh saya doa? Hanya dengan doa orang sudah bertobat. Dia mengingat, waduh merinding doa Abi. Hanya doa saja dia sudah merinding. Dan itu jembatan yang terus harus Anda lakukan. Tapi ya, jangan hanya doa terus, doa terus. Tapi bagaimana dia akhirnya mengenal dan meninggalkan kejahatannya. Bisa Anda bernubuat. Bisa langsung Anda katakan, wah kamu ini begini dan begitu. Berdasarkan firman itu, kita bisa menduga orang itu. Kalau Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan untuk profesai untuk dia.
Karena Injil yang kami beritakan itu telah disampaikan kepadamu bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan kuasa, dengan Roh Allah, serta dengan keyakinan yang penuh. Kamu tahu bahwa kami berada di antara kamu demi kebaikanmu. Kamu menuruti teladan kami dan juga teladan junjungan kita yang ilahi. Karena walaupun kamu mengalami banyak kesusahan, kamu menyambut firman itu dengan kegembiraan yang datangnya dari Roh Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 5-6. Kita bersyukur karena hari-hari ini kita menyaksikan gereja-gereja Tuhan dibangkitkan kembali untuk melakukan amanat agung, yaitu dengan pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. Okelah, kita tutup mata saja, mereka memang masih kurang dalam hal ini. Agar datang ke segala bangsa. Namun ada 5 hal yang perlu kita pelajari dari Paulus tentang hal-hal yang harus kita sertakan dalam penginjilan yang kita lakukan. Kata-kata tentu saja. Hal ini adalah yang pertama yang harus dikerjakan saat mengabarkan Injil. Jadi modal menginjil itu adalah lidah kita. Kalau lidah saya sudah dipotong-potong sama kadrun, ya sudah, modal saya habis. Kita memperkatakan kebenaran Kristus yang telah mati bagi dosa, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berita ini harus melekat di lidah semua orang percaya sebagai sesuatu sesuatu yang harus terus-menerus diucapkan dan disaksikan. Ayo mulai bicara. Start conversation. Kata-kata. Yang kedua, kuasa. Sebelum menginjil, berdoa, minta kuasa. Siapa yang Anda injili? Mahfud MD. Tuhan, gelisahkan Mahfud MD, Tuhan. Dengan kata-kata hambamu ini. Dia tersungkur. Dia sedang mau menjadi wakil presiden. Di dalam nama Yesus. Bertobat dia. Orang Madura itu. Umpama. Contoh. Kuasa sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Setiap orang percaya akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun ke atas kita. Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita kuasa mengusir setan, menginjak kalajengking, dan tidak mendapat celaka. Ya, tidak mendapat celaka. Saya doa. Jangan sampai saya nyetir, nabrak orang. Saya berdoa. Jangan sampai saya melanggar lalu lintas di sini. Saya berdoa segala hal. Ya, berdoa untuk kuasa itu. Penginjilan yang tidak disertai kuasa hanya akan sekedar sharing yang tidak membawa dampak. Roh Allah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari poin yang kedua. Kuasa dan Roh Allah. Tentu sejalan. Roh ini adalah semangat. Roh Allah itu nggak pernah mati. Selalu gembira. Jangan sampai Anda sedang menginjil tiba-tiba pucat ketakutan. Walaupun kita melihat ada singa di depan. Yakin bahwa Anda bisa makan itu singa. Itu. Jangan tergiur karena dia kaya, karena dia terhormat, karena dia Mahfud MD, karena dia pejabat. Semuanya kecil di hadapan kerajaan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 2 saat Pentakosta terjadi, para murid dan orang-orang percaya sekitar 120 orang mengabarkan Injil dan 3 orang menjadi percaya, 3.000 orang menjadi percaya, memberi diri, mereka dibaptis. Hal pertama yang dikerjakan oleh orang
yang telah menerima Roh Allah adalah pergi mengabarkan Injil. Keyakinan yang penuh, setiap kabar yang dibawa haruslah dengan keyakinan. Maksudnya setiap orang yang mengabarkan Injil harus terlebih dahulu mengalami Injil tersebut. Hal ini tidak membuat pekabaran Injil yang sesungguhnya merupakan kesaksian dan teladan. Teladan mungkin banyak orang percaya melupakan hal ini. Ya, kalimat dan ucapan Anda harus bernas, harus berbekas. Ya, mungkin banyak orang melupakan, sebagaimana jemaat mula-mula disenangi banyak orang, dan itu membuat banyak orang menjadi percaya. Seharusnya gaya hidup orang percaya pun haruslah menjadi teladan. Percaya pada Injil bukan bicara momen di mana kita tersentuh lalu menerima Yesus sebagai juru selamat. Berbicara teladan itu berakar dari selalu memandang Yesus Kristus juru selamat. Kalau demikian, yang kita percaya hanyalah sejarah bahwa ada Yesus yang sudah mati, namun kepercayaan sejati justru nyata dalam hidup kita sehari-hari, bahwa Yesus juga hidup di dalam kita. Saat kita menaati segala ajaran Kristus dalam kehidupan kita, mari kita bersemangat mengabarkan kabar ini. Saudara-saudaraku, bagaimana mereka bertobat tentang pengampunan dosa? Jadilah pekabar Injil yang berintegritas dalam segala tugas. Mau berkorban, mau mengeluarkan uang, tenaga, pikiran, yang dilakukan dalam satu kesatuan, bukan terpisah, bukan dipisah-pisahkan. Dengan demikian, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang Maha Besar dan Maha Dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah, katakan Yesus Maha Besar, Yesus Maha Besar, bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini. Saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 10.000 Perpekaan, puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik, dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab gratis. Nah, kalau ini bisa terjadi, 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab, maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini,
agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.